Juah mankam kerina orang tua kami, si kelengi kami, si tergelar kategorial Saitun GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita ibas peanta minggu enda. Janah ope denga ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda si pindo lebih gegeh ertoto kita man Tuhan toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu Tuhan ibas lia sate ras keleng atendu si tetap nemani perdalanan kegeluhan kami. Meriah ukur kami adi sehibas pak senda kami litbas mejuah-juah krina arkiteken perkuah ate Tuhan. Sekapak sana ate kami ngorati karena kebenaran firman-Du arah PA sinilakukan kami bas minggu enda. Kesahnu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami. Pengasuh kami guna makeiken katandue ibas geluh kami si tep-tep wari. Kam si ngajari, kam si ngurapi, kam si nampati kemahandu, gelah ngasut kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras sura-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan man kami kerina, arah nas PA kami bas minggu enda, nggo sikap kami ndengkehken firman-Du. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda, ibuat ibas padan sindekah kitab Yosua pasal 24 ayat 14 10 alo. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Sehkan kami mejuah-juah mankam kerina orang tua kami, Saitun GBKP Runggun Kebayoran Lama. Toto pengharapan kami ibas perkuah ati Tuhan, kerina kita lit tetap ibas kejuah-juahan lalit kurang sadakaipe arkiteken keleng Athena. Orang tua kami tema kata dibata
ibas minggu enda nina keputusan sikap Yosua jadi usihat. Keputusan dan sikap Yosua menjadi teladan. Dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Yosua, kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Yosua lah yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Dan di bawah kepemimpinan Yosua juga, ketika mereka sudah menduduki tanah Kanaan, maka Yosua membagikan tanah milik pusaka kepada setiap suku bangsa Israel. Jadi pada zaman Yosua, bangsa Israel, suku-suku Israel telah memiliki tanah milik pusaka di tanah Kanaan, dan oleh karena penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, mereka hidup di dalam ketenangan, mereka hidup di dalam kesejahteraan, mereka hidup di dalam damai sejahtera. Dan di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidup taat dan menyembah Tuhan dengan setia menurut undang-undang yang disampaikan oleh Musa. Dan ketika Yosua telah tua, dia memanggil seluruh umat Israel dan kemudian menyampaikan kepada umat Israel bahwa mereka sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan sangat baik kepada mereka, bagaimana Tuhan menjaga dan memberikan keamanan kepada mereka, sehingga mereka boleh hidup sejahtera, menikmati berlimpah susu dan madu di tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karenanya Yosua berkata, apakah ada lagi janji-janji Tuhan yang belum digenapi di dalam kehidupanmu? Dan mereka menjawab bahwa segala yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka telah digenapi semua oleh Tuhan. Artinya mereka sekarang hidup menikmati berkat kemurahan Tuhan di tanah Kanaan selama kepemimpinan Yosua. Dan setelah itu, ketika Yosua juga usianya sudah lanjut, maka dia kembali mengumpulkan seluruh umat Israel, mulai dari tua-tua Israel, para kepala, para hakim, para pengatur pasukan. Yosua mengumpulkan mereka semua di Sikem, karena pada waktu itu Sikem adalah pusat di mana Yosua memimpin orang Israel, dan Sikem juga adalah tempat di mana bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Di Sikem inilah Yosua kembali membaharui perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Karena itu di Sikem ini, di hadapan Allah, Yosua menyampaikan kepada seluruh umat Israel bagaimana Tuhan mulai memilih Abraham, dan kemudian Abraham keluar dari negerinya dan dituntun oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Dan kemudian pada masa Yakub, orang Israel pindah ke Mesir dan mereka bertumbuh berkembang di sana. Tapi di Mesir orang Israel ditindas, sehingga Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Bagaimana Tuhan memimpin, menuntun, dan memelihara mereka selama perjalanan di padang gurun. Dan kemudian di bawah kepemimpinan Yosua, bagaimana Tuhan melalui Yosua merubuhkan tembok Yerikho ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Dan sekarang ketika mereka tinggal mendiami tanah Kanaan, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan. Mereka mendiami rumah-rumah yang bukan mereka sendiri mendirikannya. Mereka menikmati buah anggur yang bukan mereka sendiri menanamnya. Dan itu semua disediakan oleh Tuhan
bagi umat Israel. Oleh karena itu, kata Yosua, sebab itu, kata Yosua, inilah yang menjadi nas PA kita, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi inilah dasar Yosua meminta kepada seluruh umat Israel supaya mereka dengan tulus ikhlas hidup taat dan menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih sayangnya, kasih setianya, kebaikannya kepada Israel, dan mereka menikmati segala yang baik di tanah Kanaan. Tapi walaupun demikian, Yosua bukan memaksa mereka, tapi Yosua memberi kebebasan kepada umat Israel untuk memilih apakah mereka beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah-Allah lain. Makanya dia katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan beribadah kepada ilah orang Amori yang tanahnya kamu diami sekarang. Tapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah sikap Yosua. Memang dia memberi kebebasan kepada umat Israel. Apakah mereka beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah-ilah yang disembah oleh nenek moyang mereka di tanah Amori. Tapi Yosua dengan tegas mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah sikap dan keputusan Yosua. Dia telah memberikan contoh dan teladan yang baik, bagaimana dia sungguh-sungguh mau setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan memang telah menunjukkan segala kebaikannya dalam hidup Yosua, keluarganya, dan juga seluruh umat Israel. Dan apa yang dikatakan oleh umat Israel terhadap keputusan dan sikap Yosua itu, maka umat Israel juga semua mengatakan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Karena kami sendiri pun sudah menyaksikan dengan mata kami sendiri bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah mengusir bangsa-bangsa yang tanahnya sekarang mereka duduki. Dengan mata mereka sendiri melihatnya, sehingga seluruh umat Israel juga mengatakan, kami akan taat, kami akan beribadah kepada Tuhan, dan jauhlah daripada kami menyembah ilah-ilah lain. Jadi sangat luar biasa keputusan dan sikap Yosua membawa seluruh umat Israel juga memiliki komitmen, juga memiliki statement bahwa mereka akan beribadah kepada Allah, hidup taat kepada Allah, dan mereka akan mentaatinya di dalam kehidupannya. Inilah pengaruh daripada sikap dan keputusan Yosua, di mana dia mengatakan bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Orang tua kami, Saitun sini kelengi kami, sebagai teman tandai ikatakan keputusan sikap Yosua jadi usihan. Dari nas renungan ini kita sudah melihat bagaimana Yosua menunjukkan sikap dan keputusannya, dan sikap serta keputusannya itu sangat berdasar karena Allah begitu baik kepada bangsa Israel, karena Allah begitu telah menuntun umatnya dan memberikan segala yang dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Itulah dasar mengapa Yosua memberikan sikap, memberikan keputusan bahwa dia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Tentu sikap dan keputusan Yosua ini menjadi teladan juga bagi orang tua kami. Bagaimana orang tua kami yang telah diberkati dengan usia yang panjang, tentu orang tua kami bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh melihat dan mengalami sendiri uga Tuhan nemani perdalanan kegeluhendu. Maka arah nas firman Tuhan nenda akap kami mahulikal orang tua kami Saitun menceritakan
man anak-anak kempundu, uga Tuhan menuntun kehidupandu, uga Tuhan nemani kam sebas paksa enda, maka kam lid bas mejuah-juah. Janah engkai maka kam ngeluh rasembah man Tuhan, perlu kal isah kenduman anak-anak ras kempu. Sebab tu kami, walaupun perjalanan kehidupan du lakrina mulus, banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak pencobaan, justru di sana kam bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong kam, bagaimana Tuhan memberi jalan keluar kepadamu, sehingga kam sampai hari ini boleh hidup sehat dan menjuah-juah. Akap kami enda perlu isah kendu man anak-anak ras kempu-kempu, gelah idahna sikap ras keputusendu, engkai maka kam resembah man Tuhan, sebab Tuhan menghuli man bandu, sebab Tuhan nguncidahkan, maka kai sipadan kena ibas firmanna, i genepina ibas tengah-tengah kegeluhandu. Jadi alu bagai tentu banci di londu, kerina anak-anak kempu ras kalak si deban, ugama kabanci resembah man Tuhan, setia ras matuhi undang-undang Tuhan ibas tengah-tengah kegeluhanna. Orang tua kami sini kelengi kami ibas Tuhan, apakah sulit untuk menyatakan sikap dan juga kepatuhan beribadah kepada Tuhan? Apakah sulit bagi kamu untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu? Menurut kami itu tidak sulit. Adi ibas kumurun bisi gundari ning kami hanya dua yang perlu kamu lakukan. Apa yang dua itu? Yang pertama ialah mengingat sejarah kehidupanmu. Dan kemudian yang kedua berpikir. Coba ingat-ingat sejarah perjalanan kehidupanmu. Mulai dari kamu sendiri sampai kamu berumah tangga. Ingat-ingat semua. Flashback ke belakang. Lihat semua. Kemudian pikirkan bagaimana kamu bisa menjuah-juah sampai sekarang. Saya percaya kamu akan melihat betapa banyaknya campur tangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Betapa banyaknya pertolongan Tuhan dalam masalah-masalah yang kamu hadapi, sehingga kamu bisa menjuah-juah sampai hari ini. Sehingga ketika ini sudah mulai kamu ingat bahwa benar, bukan hanya karena kekuatanmu, bukan hanya karena kemampuanmu, tapi ijesi tuhuna teridah arkiteken penampat Tuhan nge, maka kamu banci menjuah-juah sehibas Pak Senda alu bagai banci enda jadi dasar man bandu gunandilo anak-anak kempu-kempu perpulungan gelah bersembah dengan beribadah man Tuhan, gelah olalit di bata si deban, sebab di bata si sembah kita ibas Yesus Kristus di bata sinepati padanna si mereken pasu-pasu kini ulin man banta jana ipindona kita gelah ngeluh setia ras taat ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Enda makap kami pesan penting kata di bata bas minggu enda. Kai si bahan Joshua tentu ibas usiandu singgo meganjang. Enda perlu iwariskan duka man anak-anak kempu man kalak si deban. Gelah sikap ras keputusendu beribadah ras patuh man Tuhan. Enda bancika ikuti generasi-generasi berikutnya. Gelah ngeluh malang man Tuhan dengan ngeluh matuhi undang-undang Tuhan. Endam si banci sahkan kami bas minggu enda. Di bata tetap si masuk kam, di bata tetap si mereken pimpinenna, ras kini ulinna berlimpah-limpah kubas tengah-tengah kegeluhan ta. Amin. Mari sidungi pe antenda aluras kita ertoto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman bagaimana Yosua di usianya yang sudah tua dan lanjut, dia mengumpulkan segenap umat Israel. Dan kemudian Yosua menyampaikan, menceritakan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa menyertai dan menuntun umat Israel, memberkati serta melimpahi mereka dengan segala kebaikan. Karena itu Yosua dengan sikap dan keputusannya bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, dan sekaligus bangsa Israel oleh sikap dan keputusan Yosua juga menyatakan untuk hidup beribadah kepada Tuhan.
biarlah orang tua kami dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kepada anak-anak dan kempu-kempu bagaimana Tuhan menolong orang tua kami, sehingga anak-anak dan kempu-kempu juga mengambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan, mentaati Tuhan di dalam kehidupannya, karena di dalam ketaatan itulah berkat kebaikan Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan orang tua kami, memberkati kesehatan mereka ketika mereka telah diberkati dengan usia yang panjang. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami, berkati anak-anak dan kempu-kempu orang tua kami. Biarlah anak-anak dan kempu-kempu boleh melihat teladan di mana orang tua kami telah menunjukkan bahwa mereka hidup beribadah, sehingga anak-anak dan kempu-kempu juga akan hidup beribadah kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga angkatkan doa kami buat beberapa orang tua kami, anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, dalam pemulihan, ataupun karena usia. Mari Bapa, Engkau yang menjamah dan melawat mereka. Kami angkatkan doa kami buat Nande Ingrid Surbakti, berkati pemulihan kesehatannya pasca operasi klep jantungnya. Biarlah Tuhan memberkati obat perawatan yang diberikan, sehingga dia boleh segera sembuh dan kembali pulang ke rumah. Bapak Antasi Tepu pasca operasi tulang, biarlah Tuhan juga memberkati proses pemulihannya, sehingga dia akan mengalami kesembuhan dari patah tulang, sehingga dia dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami juga angkatkan doa kami buat Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nandi Ripka Bangun, Nandi Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Loras Tepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Nande Sri Bangun, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Betranio Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Dan pada saat ini kami juga angkatkan doa kami buat Bulang Jetro yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU. Biarlah Tuhan memberkati obat dan perawatan yang diberikan kepadanya. Tuhan kiranya menyembuhkan orang tua kami dari sakit penyakitnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, pemerintah kami, mulai dari presiden sampai RT RW. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana dalam memakai kuasa pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit. Tuhan melindungi mereka, khususnya yang menangani pasien COVID-19. Biarlah mereka jauh dari terpapar COVID-19. Berkati juga pelayanan perawatan pengobatan yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang positif COVID-19, agar oleh berkat pertolongan Tuhan, mereka boleh disembuhkan dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini dalam seluruh aktivitas usaha pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan yang terus mencukupkan segala keperluan-keperluan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam peanta bas mingguenda, mejuah-juah Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.